Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu, penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, saat ini kembali kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami merindukan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengerti bagaimana kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Allah. Hamba hanyalah alat, di mana hamba tidak dapat berbuat apa-apa dari diri hamba sendiri. Biarlah segala sesuatu yang hamba ucapkan, itu semua mengalir dari pikiran dan perasaan Bapa di sorga, menjadi kebenaran yang sungguh-sungguh akan mengubah setiap kami. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami. Ya Bapa, maafkanlah ketidaktepatan hidup kami selama ini. Lalu ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saudaraku, saya rindu mengajak kita semua untuk jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah yang kita lakukan selama ini adalah sebuah kepastian hidup atau tidak? Sebab begini saudaraku, ada begitu banyak orang yang seringkali lebih memilih untuk melakukan segala sesuatu yang belum pasti, segala sesuatu yang tidak berdampak kepada kehidupan kekal. Nah sebaliknya, mereka lebih suka untuk melakukan segala sesuatu yang tidak pasti, yang tidak memiliki dampak bagi kehidupan kekal. Di dalam hal ini, yang dilakukan itu adalah segala sesuatu yang sia-sia. Itulah kenapa saudaraku, saat ini saya mengajak kita semua, masing-masing kita secara pribadi lepas pribadi, kita mau memeriksa keberadaan hidup kita. Apakah yang kita lakukan selama ini itu sebuah kepastian hidup atau tidak? Sebab hidup sebagai orang percaya itu sebenarnya kita telah memiliki satu kepastian hidup. Kenapa saya katakan kita sudah memiliki satu kepastian hidup ketika kita hidup sebagai orang percaya? Karena kalau kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti kita tahu bahwa tujuan daripada percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak lain selain di dalam Kristus kita bisa memiliki keselamatan jiwa. Ini kepastian hidup yang akan kita bawa sampai di kekekalan, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Lalu ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah saudara lihat, sejak dulu keselamatan itu sudah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Tetapi sekarang oleh kasih karunia Allah Bapa di sorga, kita menerima itu dengan cuma-cuma. Dan itu merupakan satu kepastian. Jadi kalau sekarang kita berkata kita percaya kepada Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beriman kepada Allah, itu harus kita tunjukkan dengan tindakan atau dengan perbuatan, supaya iman kita itu benar-benar diperhitungkan Allah sebagai sebuah kebenaran. Nah saudaraku,
Iman seperti inilah yang dimiliki oleh Abraham. Jadi kalau kebenaran firman Tuhan berkata kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita sudah tahu bahwa tujuan daripada kita percaya kepada Allah itu adalah demi keselamatan jiwa kita di kekekalan. Pertanyaannya sekarang, jika demikian, kenapa kita tidak mau mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar? Kenapa kita lebih memilih untuk mengerjakan sesuatu yang tidak pasti? Karena selama ini kalau mau jujur kita lebih memilih untuk hidup dan melakukan segala sesuatu hanya demi kenyamanan diri kita, demi kebahagiaan diri kita, demi kepentingan diri kita, yang semuanya itu kita anggap menyenangkan, saudaraku. Dan semuanya itu adalah kesenangan-kesenangan hidup dunia yang sementara, yang hanya sia-sia, yang tidak dapat kita bawa sampai di kekekalan. Ketika kita mengerti bahwa kita telah mencapai tujuan iman kita, maka kita juga harus sadar bahwa berada di dalam Kristus atau hidup di dalam Kristus itu berarti kita harus benar-benar hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Ya, kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat, yang tidak lagi menuruti hawa nafsu diri yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Itulah yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita mau melihat terus kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ini ayat 14, firman Tuhan katakan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Perhatikan itu saudaraku. Lalu ayat 15 ditulis, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi, ketika kita tahu bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa, maka langkah yang harus kita ambil sebagai tindakan dari iman itu adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki itu apa, saudaraku? Kita harus hidup di dalam ketaatan penuh. Kita harus belajar untuk melepaskan semua hawa nafsu diri kita. Tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini. Lalu berjuang supaya dalam setiap hari hidup kita, kita tetap ada di dalam kesucian, kekudusan Allah. Kenapa? Karena yang memberikan kasih karunia itu kepada kita, Dia adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu kita pun harus kudus. Tidak boleh tidak. Kalau kita melihat ayat yang ke-16 dari 1 Petrus 1 ini dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini artinya kalau kita tidak menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita, kita tidak bisa mencapai tujuan iman kita. Dengan kata lain, jiwa kita tidak bisa diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita beriman berarti kita juga harus mengambil tindakan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya harus berjuang untuk kudus. Kalau tidak, ya iman percaya kita kepada Kristus menjadi sia-sia. Hidup kita sebagai orang Kristen menjadi sia-sia. Hidup yang kita banggakan sebagai anak-anak Allah pun menjadi sia-sia, saudaraku. Karena apa? Karena sebenarnya kita tidak percaya kepada Allah. Sebab kalau kita percaya sesuai dengan iman kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tunjukkan tindakan iman kita itu. Hidup dalam ketaatan, dalam kesucian, dalam kekudusan. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sesungguhnya inilah hidup yang sudah ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini merupakan tujuan hidup yang utama yang harus kita perjuangkan sebagai orang percaya. Kalau kita ingin supaya keselamatan jiwa kita bisa benar-benar menjadi nyata setelah kita berada di kekekalan nanti. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudaraku, kalau kita tahu iman percaya kita punya tujuan, yaitu keselamatan jiwa, apapun godaan dunia ini itu tidak boleh membuat kita menjadi goyah. Ya, apa yang dunia tawarkan, kesenangan-kesenangan hidup dunia, itu semua tidak boleh membuat kita menjadi goyah. Kita harus berjuang supaya di dalam hidup kita sebagai orang percaya semakin hari kita semakin memiliki persekutuan dengan Tuhan yang benar-benar intim. Supaya apa? Supaya di dalam persekutuan dengan Tuhan inilah kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, mengerti kebenaran ini, semuanya itu tidak menjadi sia-sia, tetapi juga tidak mudah. Memperjuangkan ini tidak gampang, saudaraku. Belajar untuk mengerti kehendak Allah itu tidak gampang. Kalau kita tidak mau melepaskan diri kita dari keterikatan dengan semua yang kita nikmati selama kita hidup ini, maka kita tidak akan mungkin bisa memiliki persekutuan dengan Allah secara benar. Tidak memiliki persekutuan dengan Allah secara benar berarti kita juga tidak akan bisa memiliki pengertian yang benar. Pengertian yang benar di sini adalah pengertian akan kehendak Allah Bapa di surga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ingat, kita terpanggil untuk mencapai kesempurnaan, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-48, firman Tuhan katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Perhatikan itu saudaraku, ini panggilan kita. Ini menjadi tujuan iman kita. Menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus dan menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ketika kita bisa berjuang untuk mencapai standar hidup seperti yang Bapa kehendaki ini, serupa dengan Kristus sempurna seperti Bapa di surga, barulah tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa, itu akan benar-benar menjadi nyata setelah kita berada di balik kematian. Nah, jika tidak, maka kita tidak bisa mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Kalau kita tidak bisa mencapai standar ini, berarti kita akan terbuang dari hadapan Allah Bapa di sorga dan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudara suka atau tidak suka, ini adalah kebenaran. Oleh sebab itu mari berjuang untuk bisa mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa, supaya di balik kematian nanti Bapa di sorga akan mengenal kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk berjuang supaya kami dapat mencapai tujuan iman kami, yaitu keselamatan jiwa. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang sudah dianugerahkan bagi kami. Roh Kudus Tuhan mampukan kami untuk hidup setiap saat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Dan saat ini ya Bapa di sorga, kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa mau menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami, memberkati kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.